Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurelia Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Asrama Parigi dan 5 unit rumah warga terbakar di Kota Palu Kamis dini hari. Terdakwa kasus pembunuhan warga Palu divonis pidana penjara selama 14 tahun. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian khusus penanganan kasus bullying siswa. Kebakaran hebat melanda kompleks asrama Parigi di Jalan Yojokodi, Kota Palu. Si jagoh merah melalap 12 petak asrama dan 5 unit rumah warga Kamis dini hari. Warga yang tengah terlelap mendadak panik saat terdengar teriakan kebakaran dari penghuni asrama. Dalam hitungan menit, api sudah membesar dan menjalar ke rumah-rumah di sekitar lokasi. Laporan pertama diterima petugas damkar sekitar pukul 1 dini hari. Tak lama berselang, tim pemadam langsung meluncur dan tiba di lokasi sekitar 7 menit kemudian. Namun sempitnya akses jalan menuju titik api dan kepanikan warga yang menumpuk di sekitar lokasi sempat membuat petugas sulit masuk ke area terbakar. Terbakar itu 12 petak asrama, kemudian ada 5 rumah, kemudian ada motor, 2 buah motor untuk asrama. Jadi asrama ada juga rumah warga? Ada rumah warga itu 5, tapi dari 5 rumah itu ada 2 rumah kosong. Yang 3 rumah tinggal yang memang berpapasan samping dengan asrama itu. Sebanyak 34 personel dengan 7 unit damkar Kota Palu diterjunkan, dibantu 1 unit armada dari provinsi dan mobil suplai air. Api akhirnya berhasil dijinakan sekira 3 jam kemudian. Dari hasil penyelidikan petugas, sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu petak asrama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa warga mengalami luka ringan dan langsung ditangani tim medis di lokasi. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. Menetapkan masa penangkapan. Terdakwa kasus pembunuhan Andik Julianto divonis pidana 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Andik terlibat kasus pembunuhan terhadap Findla Rabdani di Jalan Kramat Jati, Kelurahan Nunu, Kota Palu 19 Mei 2025 lalu. Majelis Hakim yang dipimpin Edi Lipu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Hal yang memberatkan terdakwa karena telah meresahkan masyarakat dan menghilangkan nyawa korban Findla Rabdani. Usai pembacaan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menentukan sikap apakah menerima atau melakukan upaya banding. Baik terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut. Namun suasana sidang sempat tegang ketika keluarga korban meneriaki terdakwa dengan kata-kata kasar saat digiring menuju ruang tahanan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Tanggapan saya atas putusan sudah benar karena terdakwa juga mengakui semua apa yang telah diperbuat dan yang memberatkan kemarin saya kira dia tidak mengakui awalnya kan, nanti di pemeriksaan polisi baru dia mengakui, itu yang memperberat dia. Jadi saya sebagai penasihat hukum cuman mendampingi bahwa sesuai ancaman pasal di atas 5 tahun kami ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi. Kuasa hukum terdakwa menilai putusan hakim sudah tepat karena terdakwa mengakui seluruh perbuatannya. Kasus yang sempat menghebohkan warga Kelurahan Nunu, Kota Palu ini terjadi pada 19 Mei 2025 lalu.
Dikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pengelolaan dapur umum makan bergizi gratis di Kota Palu mendapat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait. Langkah ini penting untuk mengantisipasi keracunan siswa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk menjamin pengelolaan dapur umum tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palu meninjau langsung proses pengolahan dan penyajian program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Tengah. Hasilnya, standar yang diterapkan SPPG Polda Sulawesi Tengah tersebut dinilai sudah sesuai aturan baik dari SOP, kondisi fisik dapur maupun kualitas para pengolah makanannya. Ya, kalau kami dari Dinas Kesehatan melihat bahwa setelah melihat tadi dari SOP-nya, standarnya sudah terpenuhi, mulai dari fisiknya sendiri ya, dapurnya, dapur kerjanya, ya, maka secara SPPG Bayangkara ini memenuhi standar. Ya. Kepala SPPG Polda Sulteng menyebutkan jika setiap harinya melayani 3.386 porsi makanan bergizi gratis untuk siswa di Kota Palu. Selama ini, SPPG Polda Sulteng berusaha menjamin sanitasi dan standar keamanan bahan pangan yang digunakan. Kalau untuk mempertahankannya itu yang pertama, niat harus kita perbaiki dulu. Yang kedua, kita jangan lupa berdoa, karena yang diberi makan ini 3.386 ini punya orang tua, punya saudara. Jadi istilahnya itu kita bikin seperti diri kita sendiri. Apa yang kita makan itu juga yang kita berikan ke mereka. Kalau bisa kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Kinerja tersebut membuat SPPG Polda Sulteng meraih predikat terbaik dalam segi kualitas dan higienitas pengolahan dapur umum makan bergizi gratis di Palu. Prestasi ini didasarkan pada hasil evaluasi pengolahan dan penyajian paket MBG oleh SPPG Polda Sulteng. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.